Hai sobat film, jumpa lagi di channel Asik. Kali ini Mimin akan bawakan dari film Abominable. Udah gak sabar ya? Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Film ini berawal dari sebuah laboratorium percobaan di mana mereka semua meneliti seekor monster yang aneh. Tiba-tiba, monster tersebut mencoba kabur, sempat ingin ditahan oleh petugas. Dengan keajaiban dari diri monster, monster tersebut berhasil kabur dari laborat dan masuk ke dalam kota. Ia sempat bingung ingin kemana. Namun akhirnya ia sampai di tempat di atap pemukiman warga. Ia sempat melihat baliho tentang rumahnya di Everest. Ia sangat rindu dengan rumahnya. Kemudian beralih ke penduduk. Ada seorang anak bernama Yi. Yi tinggal bersama ibu dan neneknya karena ayahnya sudah meninggal. Ia sedang mencoba bekerja serabutan ke sana kemari berkeliling. Mulai dari menjaga anjing, menjaga anak, membuang sampah, semua dapat ia kerjakan demi mendapat uang. Dan penampilannya pun menjadi kusut dan bau. Ia sempat diejek oleh teman sebayanya. Yi pun kembali pulang ke rumah dan bertemu Peng dan Jin sepupunya. Ia sibuk bekerja. Sesampai ia jarang makan bersama keluarganya. Yi pun kembali beristirahat. Namun ia beristirahat di atas, tepatnya di atap rumahnya. Ia mengumpulkan uang demi untuk melakukan perjalanan keliling Tiongkok sesuai pesan dari ayahnya. Yi sangat suka memainkan biola. Ia kemudian bermain biola ayahnya itu di atap rumahnya. Tiba-tiba saja helikopter pencarian datang. Helikopter mencari di mana monster itu berada. Yi pun menjumpai monster tersebut bersembunyi dan Yi terkaget. Monster pun terbangun. Tapi monster takut melihat ada helikopter sedang mencari dia. Dan ia pun bersembunyi. Dan Yi pun membantu monster tersebut untuk bersembunyi. Hampir saja mereka ketahuan. Saat pagi tiba, Yi masih terjaga di atap rumahnya. Ia pun mendapati tangan monster tersebut sakit. Yi bergegas membelikan obat ke apotek dan mengobatinya. Saat ia jalan, ia melihat sekelompok peneliti sedang mencari monster tersebut. Seorang sopir pun sempat melihat monster tersebut, namun disuruh agar tutup mulut dengan diberi uang. Yi pun kembali dan mengobati monster tersebut. Ia membawa masakan roti neneknya untuk monster tersebut. Dan ternyata monster tersebut memakannya dengan lahap. Yi pun mulai berkenalan dengan monster tersebut dan mengobati lukanya. Yi pun bergegas merapikan, menutupi, dan mendekor kamar monster. Yi pun memainkan biola untuk monster tersebut. Dan monster tersebut tenang dan bersenandung. Senandung monster tersebut membawa kekuatan ajaib. Ia bisa mensuburkan bunga Yi yang awalnya layu. Dan Yi pun sempat heran. Monster tersebut sempat menatap keluar dan memberi kode bahwa Gunung Everest itu adalah rumahnya. Yi pun mencari info tentang monster tersebut. Dan monster tersebut adalah Yeti. Kemudian peneliti pun mencari di mana keberadaan monster Yeti. Monster Yeti pun diberi nama Everest. Everest pun keluar dan melihat AC dan mengambilnya. Karena ia tahu AC itu dingin seperti habitatnya. Tiba-tiba Jin dan Peng melihat monster tersebut dan sempat ingin menelpon polisi. Peneliti pun menyadap dan mengetahui keberadaan monster tersebut. Helikopter pun datang. Everest pun loncat membawa pergi Yi. Jin dan Peng pun mengikutinya. Polisi sempat ingin memberi Everest, namun salah sasaran. Mereka pun terayun ke menara. Tiba-tiba menara tersebut mengeluarkan pertunjukan cahaya. Dan polisi berhasil terkecoh. Everest dan Yi pun kabur. Yi pun menyuruh agar Everest ke kapal. Yi pun ikut lompat ke kapal bersama Everest. Jin dan Peng juga ikut menemani perjalanan mengantar Yi pulang. Seorang pak tua pun memarahi karyawannya karena gagal menangkap Yeti itu untuk dipamerkan untuk pertunjukan. Dan mereka harus mendapatkan Yeti itu. Dokter hewan pun menyarankan agar Yeti dibawa hidup-hidup dan jangan menyakitinya.
Everest, Yi, Jin, dan Peng melanjutkan perjalanan dengan masuk ke kotak yang berisi soda. Ternyata Everest juga suka soda. Yi pun menjelaskan untuk perjalanan untuk Everest. Namun ternyata Everest tidak paham. Maka mereka memutuskan untuk membantu Everest pulang. Kotak mereka telah diturunkan dan dibawa oleh truk. Peng dan Everest pun ingin buang air kencing. Dan mereka menggulingkan kotak tersebut hingga akhirnya mereka bisa keluar. Everest pun bersenandung dan mengeluarkan sebuah keajaiban. Ia pun menyemburkan tanaman hingga akhirnya buah beri menjadi tumbuh dan siap dimakan. Mereka semua pun senang akhirnya bisa makan. Tiba-tiba buah beri berubah menjadi terlalu besar dan menggunung dan mereka pun kabur. Buah beri tersebut menimpa mereka ibaratkan bom. Ya, bom buah beri. Malam hari pun tiba. Peng pun bermain dengan Everest. Yi pun mengetahui bahwa Everest itu adalah anak dan Everest mempunyai orang tua. Everest pun rindu dengan orang tuanya. Mereka pun kelelahan dan berusaha untuk tidur dan melanjutkan perjalanan esok pagi. Pagi hari pun tiba. Yi pun bermain biola dan mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan ke sungai Yangtze. Ternyata para peneliti pun telah tiba melintasi lautan dan observasi melakukan pencarian. Dokter Iwan pun menemukan jejak monster. Patwa itu bernama Pak Burnish. Everest dan kawan-kawan pun telah tiba di pegunungan. Tiba-tiba saja ada drone peneliti datang dan beregu. Mereka menemukan Everest. Everest pun menggunakan kekuatannya, membuat dandelion besar dan mengembang. Mereka semua pun ikut kecuali Jin. Ia tak dapat meraihnya. Dan mereka sepakat untuk bertemu di sungai desa itu. Drone pun mengejar dandelion itu dan berusaha menjatuhkan mereka. Namun, kelompok drone pun terjatuh karena ulah mereka sendiri. Jin pun berkenalan dengan kelompok peneliti itu. Dokter pun berusaha memberitahu Jin bahwa monster itu sebenarnya menyakiti. Padahal kan tidak ya guys. Jin pun memberitahu kemana tujuan mereka. Everest, Yi, dan Peng pun telah tiba di gurun gersang dan memutuskan untuk berjalan. Malam hari pun tiba dan Jin tidur bersama sekelompok peneliti itu. Pak Burnish pun menceritakan bahwa Yeti itu sempat menyerang Pak Burnish ketika Pak Burnish menjelajah ke Gunung Everest. Ia sempat memukulnya dan kelompok Yeti itu pun pergi. Ia sempat ingin mengatakan kepada dunia bahwa Yeti itu masih ada. Tapi Pak Burnish malah ditertawakan oleh semua orang dan menganggap Pak Burnish itu lelucon karena tak ada bukti. Mereka pun tidur. Everest, Peng, dan Yi pun juga beristirahat sebentar dan melakukan kembali perjalanannya. Tiba-tiba Jin terbangun dari lap tidurnya. Ia pun menguping rencana dokter dan jenderal polisi sebenarnya. Sebenarnya dokter tersebut bukan dokter. Mereka ingin menjual Yeti dan tambahannya jenderal polisi juga disuruh untuk menyingkirkan anak-anak itu, Yi, Peng, dan Jin selama-lamanya. Jin pun menemukan sebuah kunci. Ia mencari tahu itu adalah kunci apa, dan ternyata itu adalah kunci motor keren. Dan ia ingin mengendari motor itu, namun tak bisa karena motornya melompat duluan. Dan Jin pun memutuskan untuk berjalan menyusuri hutan sambil setengah ketakutan. Jin pun mendapatkan perahu dan ia mengendarainya. Yi, Peng, dan Everest pun melihat bahwa ada kereta dan ia tak perlu lagi capek-capek berenang. Tapi bagaimana cara mereka agar bisa sampai ke kereta? Ya, Everest menggunakan kekuatannya untuk mengantar mereka sampai ke gerbang kereta. Mereka pun sampai ke pedesaan dekat sungai. Mereka pun mencari di mana Jin, namun tidak ketemu. Everest pun disamarkan menjadi seekor banteng. Ia semua dikatakan aneh oleh penduduk. Tiba-tiba, sekelompok peneliti pun datang dan menemui Everest. Jin pun datang membawa kapal. Peng pun memukul banteng, dan banteng tersebut menyeruduk polisi dan armadanya. Everest dan Peng pun naik ke kapal. Tapi ternyata armada polisi itu pun bisa amfibi dan berubah menjadi kapal dan bisa mengapung di atas air. Dan mereka saling kejar-kejaran. Kecepatan perahu Jin pun tak cukup. Everest pun mengandalkan kekuatannya untuk menambah kecepatan.
Mereka pun berseluncur di dedaunan yang menggulung membentuk ombak. Everest pun muntah daun di hadapan Jin. Biola Yi pun terpatah. Mungkin karena terbang ambing tadi, Yi pun bersedih. Dan biolanya itu dibetulkan oleh kekuatan ajaib Everest. Dan ternyata ia sudah mengunjungi tempat-tempat yang ayah Yi ingin untuk Yi kunjungi. Mereka pun sampai ke lisan Buddha. Everest pun menyuruh Yi agar memainkan biola. Ternyata biola itu mendapatkan kekuatan sama seperti yang dimiliki Everest dan menumbuhkan bunga-bunga di lisan Buddha. Akhirnya mereka telah sampai ke Himalaya. Everest pun tak sabar ingin pulang. Namun tiba-tiba helikopter sekelompok peneliti pun datang menghampiri mereka dan berusaha merebut Everest. Everest pun naik dan memanjat. Ia memancarkan kekuatan ajaibnya dan membukukan semua orang. Pak Baris pun menyuruh polisi agar menahan tembakan bius. Dan ia menyadari suatu hal, bahwa Yeti itu tidak salah dan tidak jahat. Sebenarnya Yeti itu hanya mencoba melindungi dan Yeti tersebut menghilang. Dan katanya cara terbaik melindungi Yeti adalah melepaskannya. Dan jenderal pun menembak Mr. Barnes. Kapten dan polisi pun menembak bius kepada Everest. Everest pun tak jadi menghilang. Ia tertembak dan terjatuh. Saat dia dan kawan-kawan ingin menolongnya, ia bertengkar dengan dokter dan saling mendorong. Dan akhirnya Yi pun terjatuh dan terdorong oleh dokter. Everest dan kawan-kawan Yi pun dibawa kembali. Tapi ternyata Yi pun belum benar-benar terjatuh dan ia tersangkut di tali. Bunga kekuatan ajaib pun datang. Yi sampai ke jembatan dan menggeserkan biola ajaibnya itu dan memancarkan sinyal kekuatan. Dan sinyal itu membangunkan Everest. Dan Everest pun berhasil keluar dan menghentikan mobil itu. Tiba-tiba dokter itu mengendalikan truk dan mencoba menabrak Everest dan membunuhnya. Tapi laser pun retak dan dokter bersama jenderal jatuh ke bawah. Namun Everest pun ternyata tidak ikut jatuh. Akhirnya kawan-kawan pun mengantarkan Everest ke keluarganya dan diantar menggunakan salju terbang. Everest pun bertemu keluarga dan mereka pasti akan saling merindukan. Everest pun pulang. Dani bersama kawannya juga pulang dan tentram di rumahnya. Mereka pun saling akrab dan film pun tamat. Nah, gimana guys? Apa pesan yang dapat diambil dari film tadi ya? Perbanyak makan bakpo mungkin? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.